Bagaimana jika saya mengatakan pada Anda bahwa iman yang seharusnya membawa cahaya dan ketenangan, terkadang menuntut harga yang paling gelap, bahwa berkat para dewa harus ditebus dengan darah, dan jalan menuju keselamatan harus melalui penderitaan yang tak terbayangkan? Halo, hari ini kita akan menyingkap tabir misteri dan membahas 5 ritual paling mengerikan, mengejutkan, dan menakutkan dalam sejarah keyakinan manusia. Ini bukan sekadar cerita seram pengantar tidur. Ini adalah perjalanan menyelami kedalaman psikologi manusia yang akan memaksa Anda melihat kembali dunia dan seberapa jauh manusia sanggup bertindak demi nama imannya. Beberapa praktik ini mungkin terasa sangat primitif bagi Anda, namun mungkin Anda akan menemukan logika tersembunyi di dalamnya. Meskipun itu logika yang menakutkan, mari kita telusuri bersama. Sebelum kita mulai, penting untuk memahami satu hal. Kita melihat peristiwa ini dari ketinggian abad ke-21, dengan segala ilmu pengetahuan, moral, dan humanisme kita. Namun, bagi masyarakat masa lalu, dunia sungguh berbeda. Dunia mereka dipenuhi kekuatan menakutkan yang tak terduga. Para dewa mengendalikan panen, cuaca, penyakit, bahkan kehidupan itu sendiri. Dan dengan para dewa ini, mereka harus bernegosiasi. Ritual adalah cara utama untuk berkomunikasi dengan kekuatan tertinggi. Itu bukan sekadar tindakan simbolis, melainkan mekanisme yang sangat vital, yang mereka yakini menjaga ketertiban alam semesta. Pengorbanan adalah harga yang harus dibayar demi stabilitas, demi kelangsungan hidup suku, demi terbitnya matahari keesokan harinya. Memahami konteks ini tidak berarti kita membenarkan kekejaman tersebut, namun membantu kita melihat tindakan mengerikan ini bukan sebagai barbarisme tanpa makna, melainkan sebagai upaya putus asa untuk menemukan arti dan kontrol di tengah dunia yang kacau dan berbahaya. Pauban Druid, mari kita mulai dengan ritual yang paling terkenal dan paling masif, persembahan korban manusia suku Aztec. Bayangkan megahnya kota Tenochtitlan, berdiri tegak di tengah danau. Di jantung kota itu, menjulang tinggi piramida-piramida raksasa dan kuil-kuil yang dicat merah menyala. Bagi suku Aztec, alam semesta adalah medan pertempuran abadi. Dewa utama mereka, Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang, berjuang melawan kekuatan kegelapan setiap malam demi memastikan ia bisa terbit lagi di pagi hari. Namun, untuk memenangkan pertempuran ini, ia membutuhkan energi paling kuat di alam semesta, darah dan jantung manusia. Tanpa air suci ini, atau Calcihuatl, matahari tidak akan terbit dan dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Oleh karena itu, bagi mereka, persembahan korban bukanlah tindakan kekejaman, melainkan tugas suci, sebuah keharusan kosmik demi menyelamatkan seluruh dunia. Ini adalah mesin pemeliharaan kehidupan yang beroperasi menggunakan bahan bakar manusia, dan mesin ini menuntut pasokan dalam skala industri. Bagaimana proses ritual ini berlangsung? Korban utama biasanya adalah prajurit yang ditawan dari suku-suku musuh. Bagi seorang prajurit, berakhir di altar pengorbanan dianggap sebagai kematian yang terhormat, jauh lebih mulia daripada mati karena penyakit. Kadang-kadang orang Aztec sendiri menjadi korban, termasuk anak-anak dan perempuan yang dipilih secara khusus untuk ritual tertentu guna menghormati dewa-dewa lain. Bayangkan sebuah prosesi, seseorang yang telah ditakdirkan mati, yang seringkali telah dibius dengan zat narkotika, digiring menuju puncak piramida besar, Templo Mayor. Dia ditemani oleh 4 pendeta. Mereka mengecat tubuhnya dan mengenakan pakaian ritual khusus. Di bawah, di alun-alun utama, berkumpul kerumunan besar. Orang-orang menengadah, suara tabuhan jenderang dan nyanyian pujian terdengar jelas. Suasana terasa pekat, bercampur aduk antara ketakutan, kekaguman, dan ekstasi religius. Tawanan itu kemudian dibaringkan di atas batu persembahan khusus. Punggungnya dilengkungkan sedemikian rupa, sehingga dada korban menonjol dan terbuka lebar. 2 pendeta memegangi tangannya, dan 2 lainnya memegang kakinya. Yang bisa ia lihat hanyalah langit yang tak bertepi dan wajah imam besar. Dan tibalah saat-saat paling klimaks. Imam Agung yang membawa pisau obsidian yang tajam hanya membutuhkan satu gerakan yang cepat dan akurat untuk menyayat dada korbannya. Ia kemudian memasukkan tangannya ke dalam sayatan itu, mencari jantung yang masih berdetak, merenggutnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas kepala sebagai persembahan bagi matahari. Menurut kepercayaan Aztec, pada momen itulah energi ilahi dipindahkan ke dewa matahari. Jantung yang mereka sebut buah elang yang berharga, lalu diletakkan di wadah batu khusus,
Sementara tubuh tak bernyawa dilempar menuruni tangga piramida yang sangat curam. Di dasar piramida, imam-imam lainnya sudah siap menunggu. Berdasarkan kesaksian para saksi mata, tangga kuil tersebut selalu basah dan terlumuri oleh darah. Hingga kini, para sejarawan masih memperdebatkan skala pembantaian tersebut. Beberapa catatan sejarah menyebutkan puluhan ribu korban persembahan dalam satu ritual saja, misalnya saat peresmian kuil baru. Meskipun angka-angka itu terdengar berlebihan, temuan arkeologis telah membuktikan bahwa praktik ini benar-benar masif dan sistematis. Ini adalah sebuah rantai kematian yang terorganisir demi nama kehidupan. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nasib jasad korban bergantung pada status korban dan jenis ritual yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, kanibalisme ritual dipraktikkan. Bagian-bagian tubuh tersebut kemudian dimasak dan disantap oleh para elit masyarakat. Ini bukanlah tindakan karena kelaparan. Dipercaya bahwa dengan cara ini, para prajurit dapat menyerap kekuatan dan keberanian dari musuh yang telah gugur. Namun, tujuan utamanya bukan sekadar itu. Pengorbanan massal juga menjalankan fungsi politik yang sangat penting. Hal ini adalah demonstrasi kekuatan tak tertandingi Kekaisaran Aztec. Para duta besar dari wilayah taklukan maupun negeri musuh diundang ke upacara-upacara ini agar mereka menyaksikan sendiri nasib apa yang menanti siapapun yang berani menantang otoritas Tenochtitlan. Ini adalah instrumen terkuat untuk teror psikologis dan kendali negara yang dibungkus rapi dalam selubung kewajiban agama yang suci. Demikianlah, agama, politik, dan peperangan terjalin menjadi satu simpul yang berdarah dan mengerikan. Sekarang, mari kita tinggalkan Mesoamerika dan beralih ke India untuk membahas sebuah ritual yang menimbulkan kengerian, bukan karena kekejaman fisiknya, melainkan karena implikasi psikologisnya yang mendalam. Ini adalah ritual sati, atau pembakaran diri janda. Menurut tradisi Hindu kuno ini, setelah suaminya meninggal, seorang istri yang setia diwajibkan menaiki tumpukan api pemakaman suaminya dan dibakar hidup-hidup bersama jenazah suaminya. Kata sati sendiri diterjemahkan sebagai istri yang berbudi luhur. Tindakan ini dipercaya tidak hanya membuktikan kesetiaan dan kemurniannya yang tertinggi, tetapi juga mampu membersihkan dosa-dosa dirinya dan seluruh keluarga mendiang suaminya, menjamin mereka menikmati kebahagiaan surgawi selama ribuan tahun. Seorang wanita yang telah melakukan sati dihormati layaknya dewi, ia dipuja sebagai orang suci, dan di tempat pembakarannya sering didirikan batu peringatan atau bahkan kuil-kuil kecil. Terdengar seperti puncak tertinggi dari cinta dan pengorbanan diri, bukan? Namun, di balik kedok kesalehan ini, tersimpan sebuah kenyataan yang jauh lebih gelap. Pertama, kerelaan dalam melakukan tindakan ini sangat meragukan. Dalam masyarakat tradisional India, seorang janda akan kehilangan semua status sosialnya. Ia diwajibkan berkabung, mencukur habis rambutnya, hanya mengonsumsi makanan sederhana, dan hidup dalam isolasi total. Ia dianggap sebagai pembawa sial atau tidak beruntung dan menjadi beban ekonomi yang berat bagi keluarga. Dengan latar belakang seperti ini, pilihan yang disebut sukarela untuk mati di atas tumpukan kayu bakar seringkali merupakan hasil dari tekanan sosial yang tak tertahankan. Para kerabat yang ingin terbebas dari beban sekaligus meraih kehormatan bisa saja membujuk, mempermalukan atau bahkan memaksa wanita itu mengambil langkah tersebut. Bayangkan kesedihan seorang wanita muda yang baru saja kehilangan suaminya, lalu ditekan dari segala sisi. Diyakinkan bahwa satu-satunya jalan yang bermartabat baginya adalah kematian yang menyakitkan dalam api. Ini adalah pilihan tanpa pilihan. Saat hari ritual tiba, janda tersebut didandani dengan pakaian terbaiknya, yang seringkali merupakan gaun pernikahannya. Ia kemudian mengelilingi tumpukan kayu bakar, membagikan perhiasannya, dan memberikan restu kepada orang-orang yang hadir. Kerumunan massa menyanyikan puji-pujian, mengagungkan kebajikan dan kesetiaannya. Seringkali, untuk mencegahnya berubah pikiran atau tidak tahan menanggung rasa sakit, ia diberi opium atau obat bius lainnya. Setelah itu, ia duduk di atas tumpukan kayu, memangku kepala suaminya yang telah meninggal dan menunggu. Tumpukan kayu itu kemudian dibakar, biasanya oleh putra sulung almarhum. Para musisi mulai memainkan alat musiknya lebih keras, dan kerumunan massa berteriak-teriak, tujuannya untuk meredam kemungkinan jeritan dari wanita yang malang itu. Banyak catatan dan kesaksian yang menceritakan bahwa di saat-saat terakhir, para wanita ini berusaha melepaskan diri dari kobaran api, namun mereka didorong paksa kembali menggunakan galah bambu. Ini bukan sekadar kematian,
Ini adalah tontonan publik, sebuah pertunjukan brutal yang dirancang untuk menegaskan dan memperkuat kekokohan nilai-nilai patriarki dalam masyarakat. Yang menarik, ritual sati sebenarnya tidak pernah menjadi praktik yang menyeluruh atau wajib dalam Hinduisme. Banyak teks suci bahkan menentangnya, menyarankan agar para janda menjalani kehidupan yang lebih asketis. Praktik ini lebih umum ditemukan di kalangan kasta-kasta tinggi, terutama di komunitas Rajput, kasta prajurit yang menjunjung tinggi kehormatan di atas segalanya. Perjuangan keras melawan adat ini dimulai pada abad ke-19, seiring dengan kedatangan kolonialis Inggris. Pada tahun 1829, sati secara resmi dilarang. Meskipun demikian, kasus-kasus sporadis masih terus terjadi, bahkan hingga abad ke-20. Sati adalah pengingat yang mengerikan tentang bagaimana doktrin keagamaan dapat disalahgunakan untuk membenarkan kontrol sosial dan penindasan perempuan yang paling brutal. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah kebajikan malah berubah menjadi hukuman mati. Destinasi kita berikutnya adalah pesisir Laut Mediterania, yaitu kota negara Karthago yang perkasa. Mereka adalah pelaut dan pedagang ulung, sekaligus musuh bebuyutan utama Roma. Dan dari sumber-sumber Romalah, kita mendapatkan kisah-kisah paling mengerikan tentang praktik keagamaan mereka. Pusat Pantheon Karthago ditempati oleh sepasang dewa, Dewi Ibu Tanit dan Dewa Baal Hamon yang dahsyat. Menurut sejarawan Roma, cara paling mujarab untuk menenangkan dewa-dewa ini adalah dengan mempersembahkan apapun yang paling berharga, yaitu anak kandung mereka sendiri. Seringkali, yang menjadi korban adalah anak sulung. Praktik kejam ini dikenal sebagai molk. Ritual ini dilakukan ketika kota menghadapi bahaya terbesar, seperti saat terjadi kekeringan, epidemi, atau ancaman invasi musuh. Diyakini bahwa, dengan menyerahkan anak sulung mereka kepada para dewa, keluarga bangsawan Karthago tidak hanya menyelamatkan kota, tetapi juga menjamin kemakmuran dan kesehatan bagi anak-anak mereka di masa depan. Hasil penggalian arkeologi telah membenarkan keberadaan tempat-tempat suci yang sangat istimewa, yang dikenal sebagai Tophet, yang paling tersohor terletak di Karthago. Ini bukan sekadar kuburan biasa, ini adalah kumpulan guci yang sangat besar, berisi sisa-sisa kremasi ribuan bayi dan anak-anak yang masih sangat kecil, serta hewan yang paling sering adalah anak domba. Sebagian besar anak-anak yang ditemukan berusia dari bayi baru lahir hingga beberapa bulan. Di sebelah guci-guci tersebut didirikan stele, lempengan batu dengan ukiran. Ukiran-ukiran ini bukanlah sekadar nisan biasa, melainkan ungkapan terima kasih kepada para dewa. Contohnya berbunyi, untuk Dewi Tanit dan Raja Baal Hamon, sebagai pemenuhan sumpah. Ini jelas berbeda dari batu nisan pada umumnya. Sebaliknya, ini terlihat seperti bukti transaksi yang telah dilaksanakan. Sebuah transaksi yang nyawa seorang anak menjadi harganya. Bayangkan keputusasaan orang tua yang percaya bahwa hanya pengorbanan mengerikan semacam itulah yang dapat menyelamatkan mereka semua dari kelaparan atau ancaman pedang musuh. Bagaimana rasanya menyerahkan bayi Anda sendiri ke tangan para pendeta? Sejarawan Romawi bernama Diodorus Siculus mengisahkan ritual ini dengan detail yang sungguh mengerikan. Di tengah Tophet, tempat persembahan, berdiri tegak patung perunggu raksasa Baal Hamon. Patung ini memiliki tangan terentang ke depan, namun posisinya miring ke bawah. Tangan patung itu dipanaskan hingga membara merah. Orang tua menyerahkan bayi mereka kepada imam, dan sang imam meletakkan bayi itu tepat di atas telapak tangan patung berhala tersebut. Bayi itu akan langsung menggelinding ke dalam tungku yang menyala-nyala, yang memang sengaja dipasang di perut patung tersebut. Guna meredam jeritan sang bayi dan tangisan pilu sang ibu, musik yang dimainkan di sekitar lokasi haruslah sangat keras, terdiri dari suara seruling dan tabuhan drum. Gambaran ini begitu mencekam dan mengerikan, sehingga selama bertahun-tahun para ahli sejarah berdebat, apakah deskripsi ini hanyalah sebuah propaganda musuh semata. Kita tahu bahwa bangsa Romawi membenci bangsa Karthago. Mereka berkepentingan untuk menjelek-jelekkan musuh mereka, membuat musuh terlihat jahat dan keji, demi membenarkan penghancuran total kota Karthago. Ada kemungkinan mereka melebih-lebihkan skala peristiwa atau bahkan memutarbalikkan detail-detail tertentu hanya untuk menampilkan musuh mereka sebagai monster yang harus dimusnahkan. Jadi, apakah ini kenyataan yang mengerikan atau hanya propaganda hitam dunia kuno? Saat ini, sebagian besar sejarawan cenderung percaya bahwa praktik pengorbanan anak di Karthago memang benar terjadi, walaupun skalanya mungkin tidak sebesar yang digambarkan oleh orang Romawi.
Data arkeologisnya terlalu meyakinkan. Situs Tophet bukan sekadar kompleks pemakaman anak-anak biasa. Analisis sisa-sisa jasad menunjukkan bahwa banyak anak dalam kondisi sehat saat mereka meninggal. Kemungkinan besar, ini bukanlah ritual rutin, melainkan tindakan ekstrim yang dilakukan pada masa-masa paling genting dan putus asa. Mungkin saja orang Romawi hanya mengambil praktik yang mengejutkan ini dan menyajikannya sebagai norma harian. Namun, meskipun hal ini jarang terjadi, gagasan bahwa suatu masyarakat dapat secara sistematis mengorbankan anak-anak mereka sendiri atas nama para dewa tetap menjadi salah satu halaman paling kelam dan meresahkan dalam sejarah agama. Ritual berikutnya dalam daftar kita, ini mungkin tidak dianggap kejam, melainkan terasa aneh, bahkan menyeramkan jika dilihat dari kacamata budaya kita dalam memperlakukan jenazah. Kita akan membawa Anda menuju puncak-puncak bersalju di Tibet untuk menyingkap praktik yang disebut Jator atau yang dikenal sebagai pemakaman langit, sky burial. Filosofi Buddhis menjadi landasan utama di balik ritual ini. Menurut ajaran mereka, setelah kematian, tubuh hanyalah cangkang kosong, sebuah wadah yang telah ditinggalkan oleh jiwa atau kesadaran. Tak ada gunanya melestarikannya, membalsemnya, atau membangun makam mewah yang mahal. Itu hanyalah bentuk keterikatan pada dunia materi, sesuatu yang didorong oleh ajaran Buddha untuk dihilangkan. Sebaliknya, tubuh dapat memberikan manfaat terakhir, menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Tindakan ini dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari kemurahan hati dan belas kasih, pengorbanan terakhir dalam siklus reinkarnasi. Selain alasan spiritual, praktik ini didukung oleh kondisi lingkungan. Di wilayah dataran tinggi Tibet, di mana tanahnya berbatu dan membeku, serta kayu bakar sangat langka, menguburkan atau membakar jenazah adalah tugas yang teramat sulit. Ritual ini dimulai segera setelah seseorang meninggal dunia. Jenazah akan dibiarkan di rumah selama 3 hingga 5 hari. Selama periode ini, para lama akan membacakan doa-doa untuk membantu kesadaran atau jiwa almarhum melepaskan diri sepenuhnya dan menemukan jalan menuju reinkarnasi berikutnya. Lalu, pada hari yang ditentukan, saat fajar menyingsing, jenazah dibawa ke sebuah lokasi khusus yang terletak tinggi di pegunungan. Di lokasi itu, sudah ada yang menunggu. Bukan manusia, melainkan burung-burung, terutama burung nasar jenis griffon. Burung-burung ini dianggap suci dan dijuluki sebagai dakini, atau yang dikenal sebagai penari langit. Masyarakat percaya bahwa mereka adalah pihak yang bertugas membawa jiwa orang yang meninggal ke alam baka atau surga. Di area tersebut, bertugas seorang petugas khusus yang dikenal sebagai Rogyapa, atau yang secara harfiah berarti pemotong jenazah. Meskipun pekerjaannya tidak dipandang paling terhormat, peran Rogyapa sangat penting dan dianggap murni secara ritual. Tugas utamanya adalah mempersiapkan tubuh almarhum untuk santapan burung-burung nasar. Ia membuat sayatan, atau bahkan terkadang memisahkan sepenuhnya daging dari tulang demi mempermudah burung-burung tersebut menyantapnya. Pemandangan ini sungguh tidak disarankan bagi mereka yang lemah mental. Sang Rogyapa bekerja dengan sangat cepat dan sistematis. Burung-burung nasar yang sudah akrab dengan ritual ini menanti dengan sabar di sekitar lokasi. Begitu Rogyapa menjauh, kawanan besar burung ini langsung menyambar, dan dalam waktu singkat, hampir tidak ada lagi yang tersisa dari tubuh itu. Ini adalah cara pemakaman yang sangat efisien. Setelah nasar menyelesaikan santapan mereka, sang Rogyapa akan mengumpulkan tulang-tulang yang tersisa. Tulang itu dihancurkan dengan cermat hingga menjadi bubuk halus, lalu dicampur dengan tepung jelai yang dikenal sebagai etsampa, dan kembali disajikan untuk dimakan para burung. Idealnya, tidak ada satupun bagian jasad yang boleh tertinggal. Hal ini melambangkan lenyapnya individu secara total dari dunia materi, sebuah pemutusan ikatan yang utuh dari kehidupan duniawi. Jika kawanan nasar melahap seluruh jasad tanpa meninggalkan sisa sedikit pun, ini dipercaya sebagai pertanda yang sangat baik. Ini mengindikasikan bahwa mendiang menjalani hidup tanpa dosa. Namun, jika mereka menolak atau enggan menyentuh jasad tersebut, itu adalah pertanda buruk. Bagi orang Barat yang terbiasa dengan konsep istirahat abadi, bagi jenazah, cara memperlakukan jasad seperti ini terasa sangat mengejutkan dan tidak menghormati. Kami melihatnya sebagai tindakan mutilasi dan penghancuran. Namun, bagi penganut Buddha Tibet, ini adalah tindakan yang sangat spiritual dan penuh makna. Ini adalah perpaduan antara pragmatisme yang didikte oleh alam yang keras dan filosofi yang terwujudkan dalam sebuah tindakan nyata.
Ritual pemakaman langit adalah contoh nyata betapa berbedanya pandangan budaya dan agama terhadap konsep kematian, tubuh, dan jiwa. Apa yang dianggap sebagai penistaan bagi sebagian orang justru merupakan tindakan kebajikan tertinggi bagi yang lain. Ritual ini mengerikan bukan karena niatnya yang sesungguhnya sangat mulia, melainkan karena perwujudan visualnya yang menantang fondasi terdalam dari cara kita memahami kematian. Dan ritual kelima yang terakhir kita bahas, berbeda dari semua yang sebelumnya. Di sini korbannya bukan orang lain atau mayat, korbannya adalah si penganut keyakinan itu sendiri. Kita akan membicarakan tentang penyiksaan diri dan flagelasi, praktik menyakiti diri sendiri secara sengaja demi iman. Secara psikologis, gagasan penebusan dosa melalui penderitaan fisik sudah sangat tua. Ini ditemukan di banyak budaya dan agama. Logikanya sederhana, jika tubuh dianggap berdosa, ia harus dihukum, ditundukkan, dan disucikan melalui rasa sakit. Penderitaan dianggap mendekatkan diri pada ilahi, memungkinkan seseorang berbagi penderitaan para santo dan martir, sekaligus membuktikan ketulusan pertobatan mereka. Ini adalah upaya untuk mengendalikan takdir spiritual mereka sendiri melalui hal yang paling mudah diakses, tubuh mereka sendiri. Namun, terkadang praktik ini mengambil bentuk yang benar-benar mengerikan dan masif. Contoh paling mencolok dalam sejarah Eropa adalah gerakan flagelan di abad pertengahan, khususnya saat epidemi maut hitam, Black Death, pada abad ke-14. Bayangkan saja Eropa saat itu sedang dilanda kepanikan total. Wabah meluluh lantakkan kota-kota, ribuan orang tewas, dan tak ada satupun yang tahu penyebabnya. Banyak yang melihat bencana ini sebagai hukuman Tuhan atas dosa-dosa umat manusia. Dan kemudian mereka muncul, rombongan orang-orang setengah telanjang, bergerak dari satu kota ke kota lain. Mereka menyanyikan mazmur pertobatan, dan di depan umum, mencambuk punggung mereka sendiri dengan liar menggunakan cambuk khusus berujung logam. Punggung mereka pun berubah menjadi luka berdarah. Ritual ini mereka lakukan 2 kali sehari selama 33,5 hari, sesuai dengan usia hidup Kristus. Awalnya pihak gereja masih bersikap toleran, tetapi tak butuh waktu lama gerakan ini menjadi tidak terkendali. Kaum flagelan mulai menyerang para pastor, menyatakan bahwa darah mereka lebih suci daripada air pembaptisan. Akibatnya, mereka pun dinyatakan sebagai bidat dan mulai diburu. Akan tetapi, praktik ini tidak hanya terkubur di abad pertengahan. Di beberapa belahan dunia, ritual semacam ini masih berlangsung hingga kini. Salah satu contoh paling terkenal adalah ritual Asyura yang dilakukan oleh sebagian umat Muslim Syiah. Asyura sendiri adalah hari berkabung atas wafatnya Imam Husain, cucu Nabi Muhammad, yang syahid dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Sebagai bentuk duka mendalam dan rasa kepemilikan terhadap penderitaan beliau, sebagian pengikutnya turun ke jalan dan berpartisipasi dalam prosesi Asyura. Bagian dari ritual tersebut mencakup praktik melukai diri atau mencambuk diri. Para pria mencambuk punggung mereka sendiri menggunakan rantai. Bahkan, beberapa melakukannya dengan melukai kepala menggunakan belati atau pedang hingga mengucurkan darah. Bagi mereka yang berpartisipasi, ini bukan dianggap sebagai penyiksaan, melainkan sebuah manifestasi dari cinta dan kesetiaan yang mendalam. Ini adalah cara mereka untuk berbagi rasa sakit yang dirasakan oleh imam mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak ulama dan pemimpin spiritual Syiah tidak menyetujui praktik-praktik berdarah semacam ini. Mereka menyerukan agar ekspresi duka cita dialihkan melalui kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti mendonorkan darah. Mulai dari prosesi Kristen abad pertengahan hingga ritual Syiah modern, dari praktik pertapa di India hingga beberapa upacara di Filipina, di mana orang memakukan diri mereka ke salib pada Jumat Agung, gagasan pemurnian melalui rasa sakit telah menjadi benang merah yang merentang sepanjang sejarah agama. Ritual ini sungguh mengerikan, sebab ia menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan iman dan rasa bersalah yang ada. Hal ini mendorong seseorang untuk secara sukarela menjalani apa yang dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai penyiksaan. Ini adalah bukti bahwa bagi sebagian orang, penderitaan spiritual terasa begitu tak tertahankan, sehingga mereka rela meredakannya dengan penderitaan fisik. Ini adalah batas tipis dan berbahaya antara pengabdian tertinggi dan penghancuran diri, sebuah praktik yang hingga kini masih memicu perdebatan sengit dan terus menimbulkan kejutan. Nah, kita sudah membahas 5 ritual yang sangat berbeda, namun sama-sama mengerikan. Mulai dari persembahan darah suku Aztec sebagai cara memberi makan dewa dan menjaga keseimbangan alam semesta,
Sati sebagai alat kontrol sosial yang disamarkan menjadi kebajikan tertinggi. Kurban anak di Kartago sebagai harga mati untuk bertahan hidup. Pemakaman langit atau sky burial sebagai pandangan pragmatis sekaligus filosofis tentang kematian. Dan penyiksaan diri sebagai upaya menebus dosa melalui tubuh sendiri. Apa yang menyatukan semua kisah ini? Mereka menunjukkan kepada kita bahwa hampir tidak ada hal yang mustahil bagi kesadaran manusia, asalkan didukung oleh keyakinan yang absolut dan tak tergoyahkan. Kesimpulan utama, dan mungkin yang paling mengerikan dari semua ini, adalah orang-orang yang melakukan ritual tersebut tidak pernah menganggap diri mereka sebagai monster. Mereka yakin bahwa mereka melakukan hal yang benar. Mereka menyelamatkan rakyat, keluarga, bahkan jiwa mereka sendiri. Mereka bertindak sesuai dengan logika dan pandangan dunia mereka saat itu. Dan pemahaman inilah bahwa hal-hal paling mengerikan bisa dilakukan dengan niat yang mereka anggap paling mulia, yang menjadi puncak kengerian sesungguhnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika video ini membuat Anda merenung, jangan lupa berikan suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sekarang ada pertanyaan untuk Anda. Ritual mana yang menurut Anda paling menakutkan dan mengapa? Atau mungkin Anda tahu praktik lain yang sama mengerikannya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami akan sangat senang membacanya.